Silogisme adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan, atau yang mengandung unsur yang sama dan salah satunya harus universal. Suatu keputusan yang ketiga kebenarannya sama dengan keputusan yang mendahulunya. Dengan kata lain, silogisme adalah merupakan pola berpikir yang disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Contohnya, semua makhluk mempunyai mata. Premis mayor. Si Ayen adalah seorang makhluk. Premis minor. Jadi, kesimpulannya adalah si Ayen mempunyai mata. Silogisme adalah suatu cara untuk melahirkan deduksi. Silogisme mengajarkan pada kita merumuskan, menggolong-golongkan pikiran sehingga kita dapat melihat hubungannya dengan mudah. Dengan demikian kita belajar berpikir tertib, jelas, tajam. Ini diperlukan karena mengajarkan kita untuk dapat melihat akibat dari suatu pendirian atau pernyataan yang telah kita lontarkan. Jenis-jenis silogisme. 1. Silogisme kategorik adalah silogisme yang semua posisinya merupakan proposisi kategorik. Contoh, untuk premis mayor, semua manusia tidak lepas dari kesalahan. Premis minornya, semua cendekiawan adalah manusia. Konklusinya, semua cendekiawan tidak lepas dari kesalahan. Contoh lain, premis mayor, semua tanaman membutuhkan air. Premis minor, padi adalah tanaman. Jadi, konklusinya adalah padi membutuhkan air. Silogisme menurut para ahli. Menurut asal katanya, silogisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti konklusi. Menurut Sutrisno Hadi, silogisme itu terdiri atas 4, yakni silogisme kategorik, silogisme hipotetik, silogisme alternatif, dan silogisme disjunktif. 2. Silogisme hipotetik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Macam tipe silogisme hipotetik ini yaitu yang premis minornya mengakui bagian anteseden. Contohnya, premis mayornya, jika hujan saya naik becak. Untuk premis minornya, sekarang hujan. Jadi konklusinya adalah saya naik becak. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuensinya. Contohnya adalah premis mayornya, bila hujan bumi akan basah. Untuk premis minornya, sekarang bumi telah basah. Konklusinya, jadi hujan telah turun. Sedangkan silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari anteseden, contohnya, premis mayor, jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Premis minornya, politik pemerintah tidak dilaksanakan dengan paksa. Konklusinya, jadi kegelisahan tidak akan timbul. Selanjutnya, silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuensinya, contohnya adalah premis mayor, bila mahasiswa turun ke jalanan, pihak penguasa akan gelisah. Untuk premis minornya, pihak penguasa tidak gelisah. Konklusinya, jadi mahasiswa tidak turun ke jalanan. 3. Silogisme disjunktif adalah silogisme di mana premis mayor maupun minornya, baik salah satu maupun keduanya, merupakan keputusan disjunktif. Contoh, premis mayornya, kamu atau saya yang pergi. Untuk premis minor, kamu tidak pergi. Maka konklusinya adalah, maka sayalah yang pergi. 4. Silogisme konjunktif adalah silogisme yang premis mayornya berbentuk suatu proporsi konjunktif. Silogisme konjunktif hanya mempunyai sebuah corak, yakni akuilah satu bagian di premis minor dan tolaklah yang lain di kesimpulan. Contohnya, untuk premis mayor, tidak ada orang yang membaca dan tidur dalam waktu yang bersamaan. Untuk premis minor, Sartono tidur. Konklusinya, maka ia tidak membaca.